Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atau mendiskusikan tentang kasus-kasus tentang merek ya. Jadi diharapkan para mahasiswa pada kegiatan diskusi ini bisa aktif secara bersama-sama menganalisis berbagai kasus-kasus yang berkenaan dengan merek sehingga bisa melihat ya dari sisi-sisi yang berbeda dari prinsip-prinsip merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, baik itu prinsip first to file, prinsip etika tidak baik, merek terkenal dan sebagainya. Kalau bisa dibahas dalam proses diskusi ini, apa pertimbangan hakim dalam menganalisis sebuah kasus ketika memutus sebuah perkara tentang hak merek. Nah, dalam diskusi ini diharapkan mahasiswa bisa berperan aktif secara keseluruhan, masing-masing mahasiswa mengeluarkan pendapatnya sehingga kita bisa melihat berbagai perspektif tentang kasus-kasus dalam putusan pengadilan niaga tentang hak merek. Nah, untuk kegiatan diskusi ini mahasiswa akan dipandu langsung oleh mahasiswa sendiri supaya konten digitalnya menghasilkan diskusi yang berkualitas. Baik, itu mungkin yang Ibu bisa sampaikan. Ibu serahkan kepada mahasiswa sekalian untuk berdiskusi secara mandiri. Mudah-mudahan hasilnya baik dan mahasiswa mendapatkan manfaat dari proses pembelajaran pada kali ini. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Fajariyah selaku moderator yang akan memandu jalannya perdebatan pada siang hari ini dengan mosi perdebatan kasus hak merek ayam geprek lawan ayam geprek Beni Sujono. Baik, telah ada dua tim bersama kita pada hari ini, yaitu tim yang pertama tim pro dan tim yang kedua adalah tim kontra. Agar perdebatan ini berjalan dengan lancar, izinkan saya untuk membacakan tata tertib perdebatan. Yang pertama, dalam setiap pertandingan terdapat dua regu yang saling berhadapan, yaitu pro dan kontra. Yang kedua, debat dibagi dalam 3 sesi, yaitu opening statement, bidasan dan argumentasi, dan yang terakhir closing statement. Pada opening statement dilakukan oleh pembicara pertama bagi tiap-tiap tim dengan waktu menyampaikan argumentasi dalam 3 menit dan 20 detik toleransi penambahan waktu. Pada bidasan dan argumentasi dilakukan oleh pembicara kedua dan ketiga masing-masing tim dengan waktu menyampaikan argumentasi selama 5 menit dan 20 detik toleransi waktu. Yang terakhir, closing statement dilakukan oleh pembicara pertama atau pembicara kedua bagi tiap tim dengan waktu menyampaikan argumentasi dalam waktu 2 menit tanpa toleransi waktu. Sebelum itu, diberikan waktu untuk memperkenalkan diri kepada masing-masing tim. Baik, kepada tim pro, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari tim pro dan saya Lydia Erdawati, dan di sebelah saya ada Lisa Ira sebagai pembicara kedua dan di sebelahnya ada Levan Sakti Pratama sebagai pembicara ketiga. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih tim pro untuk memperkenalkan dirinya. Selanjutnya kepada tim kontra, berikan waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yolanda Talubis selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi dengan sisi filosofis, dan di sebelah saya Atifah Hanum yang akan menyampaikan argumentasi dengan secara yuridis, dan selanjutnya ada Klima Kebuta yang akan menyampaikan dan menyimpulkan hasil perdebatan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, kedua tim telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Selanjutnya kita mulai babak pertama, yakni opening statement, dimulai dari pembicara pertama tim pro. Langsung saja kita dengarkan opening statement dari pembicara pertama tim pro.
Pro dengan mosi perdebatan sengketa hak merek dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selaku pembicara pertama akan menyampaikan secara dasar filosofis, yang mana dalam hal ini kami mendukung tergugat satu menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan terang dinyatakan kebenarannya, bahwa tidak benar penggugat sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama atau bisa disebut dengan first to file, dikarenakan Ruben Onsu Samuel sebagai pihak penggugat bukan pemilik pertama dari merek Bensu, yang mana merek Bensu ini dipermasalahkan oleh pihak penggugat karena Bensu ini mengandung arti singkatan dari Ruben Onsu. Namun pada faktanya pihak penggugat bukanlah pihak pertama yang mendaftarkan merek Bensu, melainkan merek ini didaftarkan oleh Jesse Handalin yang pertama kalinya menggunakan merek tersebut. Sebagaimana Jesse Handalin ini menggunakan merek tersebut untuk merek susu yang didagangkannya yang berlokasi pada suatu bengkel, dan kemudian merek tersebut disingkat dengan Bensu yang bermakna bengkel susu. Dengan itikat tidak baik atau itikat buruk, penggugat tidak ingin menguasai dan merampas merek bisnis makanan Ayam Geprek Bensu yang kemudian berkembang menjadi Ayam Geprek Bensu Sedap Benar. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi grafis tentang prinsip first to file, yang mana pihak yang pertama mendaftarkan suatu merek terlebih dahululah yang berhak untuk mendapat perlindungan terhadap hak merek tersebut. Dalam hal ini berdasarkan fakta hukum tersebut sudah jelas bahwa penggugat bukanlah pemilik pertama atau bisa disebut juga dengan first to file dari merek Bensu. Dan sekali lagi kami tegaskan, kami mendukung putusan hakim mengenai menolak gugatan dari pihak penggugat, dikarenakan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono tidak bermaksud untuk meniru merek Bensu tersebut, dikarenakan merek Bensu ini dimaksudkan untuk singkatan dari nama Beni Sujono dan berdasarkan hasil kerja keras mereka. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih penyampaian argumentasi oleh tim pro. Selanjutnya penyampaian argumentasi pada tim kontra. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Maka jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru, daripada terus mengikuti tren tanpa henti, hidup bisa habis tanpa pernah diisi. Najwa Shihab. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim kontra akan mendudukan mosi penyelesaian kasus hak merek Ayam Geprek Bensu dan PT Ayam Geprek Beni Sujono. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini dunia bisnis Indonesia mengalami fenomena yang menarik perhatian masyarakat dan pemerhati hukum terkait Ayam Geprek Bensu yang sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Merek Indonesia mengadopsi prinsip first to file dan tidak mengenal prinsip first to use. Nah, di sini kami meyakini bahwa sebagai warga negara yang baik, tindakan yang dilakukan oleh Ruben Samuel Onsu merupakan suatu tindakan yang berlandaskan pada pasal 3 Undang-Undang Merek yang menjelaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftarkan. Dewan juri yang kami hormati serta rekan-rekan yang kami banggakan, di sini kami mengetahui secara jelas tindakan Ruben Samuel Onsu ini berakibatkan timbulnya hak eksklusif yang dimana Ayam Geprek Bensu merupakan penggugat yang telah terlebih dahulu terdaftar daripada merek tergugat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya sesungguhnya kata Bensu adalah identik dengan singkatan nama artis yang berkiprah di hiburan televisi sebagai pembawa acara atau MC sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Bahkan penggugat telah mendapatkan legalitas atas penggunaan nama Bensu sebagai singkatan nama Ruben Onsu incus penggugatannya yang melekat serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan nama penggugat, sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 384 PDTP 2018 PN Jakarta Selatan tanggal 30 Mei 2018. Bahwa dengan demikian pendaftaran merek tergugat satu
tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena tidak termasuk merek yang didaftarkan menggunakan nama genetik dengan tambahan kata lain yang memiliki unsur pembeda sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 22 Undang-Undang MIG yang menyatakan terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama genetik, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama genetik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan yang saya banggakan, di sini kita mengetahui bagaimana unsur-unsur bagaimana dibuktikan bahwa perbuatan tergugat satu secara tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan foto penggugat yang telah dikenal oleh masyarakat dalam melakukan promosi produk yang dijalankan dengan mereknya. Tergugat satu tersebut menjalankan persyaratan kepada konsumen atau masyarakat seolah-olah usaha yang dijalankan oleh tergugat satu tersebut adalah milik penggugat, di mana hal tersebut jelas diatur secara tegas dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang MIG yang menyatakan merupakan suatu atau menyerupai nama atau singkatan nama yang dikenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali persetujuan tertulis yang berhak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih penyampaian argumennya bagi tim kontra. Selanjutnya masuk pada babak kedua, argumentasi dilakukan oleh pembicara kedua dan ketiga masing-masing tim dengan waktu menyampaikan argumentasi 5 menit dan 20 detik toleransi waktu. Pada tim pro, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saira sebagai pembicara kedua dari tim pro. Sekali lagi kami menegaskan bahwa kami dari tim pro mendukung hakim untuk menolak permohonan tergugat. Sebagaimana dasar hukum pada pasal 21 ayat 1 junto pasal 16 ayat 1 huruf A Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek dikatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan. Nah, merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pihak tergugat telah beroperasi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti sejak 17 April tahun 2017 untuk bisnis makanan sejenis, yakni ayam geprek. Sedangkan pada pihak penggugat sendiri melakukan pendaftaran sejak Agustus 2017 hingga 31 Juli 2018. Jadi berdasarkan hal ini, jika melihat pada merek pendaftarannya, maka pihak tergugat telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu dibandingkan pihak penggugat itu sendiri. Kemudian pada pasal 21 ayat 2-nya menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Dan berdasarkan fakta hukum tersebut, merek-merek milik penggugat secara akuo adalah merupakan nama atau menyerupai nama singkatan dari badan hukum tergugat, yakni PT Ayam Geprek Bensu Beni Sujono yang disingkat PT Ayam Geprek Bensu. Selanjutnya mengenai itikat baik. Nah, dengan terdaftarnya merek milik tergugat ini pada tahun 2017, maka tergugat telah memenuhi proses sesuai dengan undang-undang dan melakukan pengumuman tentang merek tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dan secara pemeriksaan secara substantif yang dilakukan atas permohonan dari pendaftaran merek Ayam Geprek Bensu sebenar ini plus lukisan milik tergugat satu sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng atau istiqat tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan, dan dalam proses tersebut tidak terpenuhinya adanya unsur istiqat tidak baik dari pihak tergugat itu sendiri. Dengan demikian pendaftaran merek Ayam Geprek Bensu sedang benar plus lukisan milik tergugat satu telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dikatakan bahwa pemegang hak eksekutif untuk menggunakan sendiri merek tersebut
lain untuk menggunakan haknya sebagaimana hak tergugat 1 atas akuo telah terdaftar dan dilindungi secara hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih penyampaian argumentasi dari tim pro. Selanjutnya bagi tim kontra, waktu dan tempat disilakan. 5 menit, toleransi 20 detik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifah Hanum selaku pembicara kedua. Di mana kami tim kontra sangat sepakat dengan pernyataan oleh Ruben Onsu bahwa selaku pemilik hak dan pendaftar pertama berdasarkan sistem first to file, maka penggugat diberikan hak eksklusif sebagai merek yang lebih dahulu didaftar atau dilakukan permohonan pendaftarannya untuk menggunakan merek-merek yang mengandung kata bensu, di mana antara merek pembeda bensu dengan PT Ayam Geprek Beni Sojono membedakan merek penggugat dengan merek pihak lainnya, di mana hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Lalu dijelaskan kembali dalam pasal 3 Undang-Undang MIG menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Selain itu, dalam sistem first to file mengandung asas prior in tempora melior in jure, yang berarti pendaftar pertama berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, maka penggugat sebagai pendaftar pertama hak atas merek bensu di Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek tersebut. Lalu dijelaskan kembali di dalam pasal 76 ayat 1, gugatan pembatalan diajukan kepada pengadilan niaga terhadap pemilik merek terdaftar. Baik, cukup sekian. Baik, terima kasih penyampaian argumen oleh pembicara kedua tim kontra. Selanjutnya penyampaian argumen dari tim pro. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan argumen saya dari sisi sosiologis. Kalau lihat dari faktanya, hakim sedang melakukan atau mencari peradilan dan tidak menjadi payung hukum atau wadah hukum. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena hakim melihat adanya kejanggalan dalam kasus ini. Kenapa demikian? Hakim melihat adanya itikat buruk dari Ruben Onsu. Saya bisa menyimpulkan ini atau memberikan ini 2 poin penting yang saling berkaitan. Pertama, pada gugatan sebelumnya atau gugatan tingkat pertama, Ruben Onsu mendaftarkan nama bensu itu sebagai singkatannya. Pada opini atau bagian kedua, saya menyatakan bahwa pada pendaftaran pertama, bensu ini bukan berkaitan dengan produk ayam atau produk makanan. Pada aslinya adalah produk susu. Jadi ini sudah saya tidak berikatan atau sudah menunjukkan fakta yang buruk. Selanjutnya, bahwa pada fakta hukumnya menyatakan bahwa produk atau merek tergugat yang bernama ayam geprek bensu atau ayam geprek bensu atau yang sering dikenal sebagai ayam geprek bensu merupakan merek tergugat karena merek ini merupakan inisial dari tergugat. Selanjutnya pada postingan terakhir saya bahwa secara kasus ini atau gugatan ini hasilnya akan sama dengan pertama, yaitu kasus ini ditolak. Mungkin sekian dari saya ingin dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 tim pro. Selanjutnya penyampaian argumen oleh pembicara 3 dari tim kontra. Waktu Anda 5 menit 20 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan menjelaskan melalui kajian sosiologis
Yang pertama saya akan membidas argumen-argumen yang disampaikan oleh saudara tim pro, di mana mulai dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Terutama untuk pembicara ketiga, di mana saudara pembicara ketiga mengatakan bahwa di sini saudara Ruben Onsu tidak mempunyai itikat tidak baik dikarenakan melanggar aturan seperti dia mempekerjakan karyawan, namun dia menarik kembali karyawan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bahwa saudara Ruben Onsu menarik kembali karyawan tersebut dan mendirikan perusahaan ayam geprek Bensu itu dikarenakan adanya kesenjangan, di mana pada kesempatan tersebut saudara Ruben Onsu sudah ingin melaksanakan mau, namun saudara Yansen selaku pendiri ayam geprek yang pada saat itu namanya adalah PT Ayam Geprek Beni Sujono tidak memenuhi untuk bertemu untuk melaksanakan mau, melainkan dia menginginkan untuk bertemu di pengadilan. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa alasan saudara Ruben Onsu untuk melaksanakan gugatan yaitu yang pertama, melalui kuasa hukum saudara Ruben Onsu yaitu Minola mengatakan, Ruben Onsu mengatakan hal tersebut karena adanya pihak lain yang menggunakan nama yang sama dengan nama yang sedang mereka perdebatkan. Dan yang kedua adalah saya akan melanjutkan argumentasi saya, di mana jika berbicara dengan prinsip first to file, tidak layaklah PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk mengatakan bahwa mereka lah pendaftar pertama, melainkan seperti yang dijelaskan oleh pembicara pertama tadi, di sana dia sudah mendukung mosi yang akan kami sampaikan, di mana beliau mengatakan bahwa pendaftar pertama itu berada di tangan bengkel susu atau disebut Bensu pada tahun 2015. Namun perlu kita ketahui bahwa bengkel susu tersebut sudah memberikan hak untuk merek tersebut kepada saudara Ruben Onsu, di mana pada saat itu mereka melakukan perundingan dan ada sertifikatnya. Kemudian saya akan melanjutkan bahwa jika ada komplain yang didatangkan kepada ayam geprek tersebut, yang kena itu selalu ayam geprek Ruben Onsu, bukan PT Beni Sujono. Jadi mereka itu melakukan gugatan dengan hal itu karena selalu komplain itu mengenai kepada mereka. Selanjutnya pada tahun 2018 Ruben Onsu langsung menggunakan nama Bensu, sementara pada tahun 2012 PT Beni Sujono baru mengganti nama tersebut kepada Ayam Geprek Beni Sujono. Perlu kita ketahui bahwa Jordi selaku manajer operasional pada perusahaan PT Ayam Geprek Beni Sujono, di sana dia menjelaskan bahwa awalnya nama yang digunakan oleh PT tersebut, jika mengatakan bahwa nama tersebut adalah nama ayahnya, itu salah, karena nama ayah dari Yansen itu yang pertama adalah Benitu, bukan Beni Sujono. Jadi secara tidak langsung untuk memenangkan perkara ini, Beni Sujono itu sengaja mengganti nama ayahnya dari Benitu menjadi Beni Sujono. Itu tidak bisa dibenarkan. Kemudian seiring berjalannya waktu seperti yang saya katakan tadi, pada saat mereka melaksanakan kontrak, di mana Jordi selaku manajer operasional pada perusahaan tersebut mengajak saudaranya yaitu Ruben Onsu untuk menjadi brand ambassador. Di sana itu ada pecah kongsi yang dimana membuat mereka harus membuat mau, namun tidak ada respon daripada saudara Yansen. Jadi jika sebelumnya pihak Yansen ada di PT Ayam Geprek Beni Sujono sebelum membuat brand Ayam Geprek Beni Sujono, di sana mereka tidak jujur kepada saudara Jordi, di mana pada saat itu mereka mengajak saudara Jordi untuk membentuk suatu perusahaan, bukan mengembangkan suatu perusahaan. Berarti secara tidak langsung mereka membangun perusahaan itu tidak ada kejujuran, karena pada saat itu untuk membenarkan perkataan mereka mengatakan bahwa mereka sudah mendirikan perusahaan tersebut sebelum adanya merek Ayam Geprek Bensu yang kita perdebatkan sekarang ini. Teman-teman perlu kita ketahui, dengan adanya masalah ini, Ayam Geprek Bensu saat ini telah dicibir dengan menggunakan banyak kebohongan. Teman-teman semuanya perlu kita ketahui itu tidak benar, karena mereka itu mempunyai sertifikat. Mengapa Ayam Geprek Bensu ini masih berjalan sampai sekarang? Itu karena mereka sebelumnya mempunyai 35 sertifikat di luar sertifikat yang dibatalkan, sehingga itu tidak berpengaruh kepada perusahaan Ayam Geprek yang mereka bangun sekarang. Teman-teman, di sini kami selaku tim kontra menolak dengan tegas, jelas dan mantap apa yang telah disampaikan oleh tim pro. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih penyampaian argumen dari tim kontra. Selanjutnya masuk ke dalam closing statement
memberikan waktu 2 menit tanpa toleransi waktu. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini selaku tim kontra akan menyampaikan kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Di mana yang pertama seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara 1, 2, dan 3, pada tahun 2017 diawali pendirian perusahaan ini. Kemudian Saudara Yansen mengajak Jordi untuk bergabung selaku manajer operasional, dan Saudara Jordi mengajak kakaknya yaitu Ruben Onsu untuk menjadi brand ambassador, yang dimana pada saat itu Ruben Onsu memberikan syarat untuk mempekerjakan karyawan pribadinya untuk bekerja di dapur, dan kemudian mereka keluar. Namun publik mengatakan bahwa itu merupakan suatu itikat yang tidak baik, di mana Saudara Ruben Onsu sengaja melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Itu tidak dibenarkan, karena seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada kesenjangan yang dimana Saudara Yansen malah memilih untuk bertemu di pengadilan. Dan teman-teman semua, ya, serta pemerhati hukum yang ada di sini, perlu dijelaskan bahwa hal tersebut kami tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh tim pro akan mosi perdebatan kali ini. Dengan adanya sertifikat dan bukti-bukti yang telah kami jelaskan, di sini yang justru mendapat keuntungan besar itu yaitu PT IM Geprek Beni Sujono, di mana dengan beredarnya berita-berita ini nama mereka melambung tinggi. Karena sebelumnya kita tidak mengetahui dengan adanya PT IM Geprek Beni Sujono ini. Namun karena semakin meningkatnya perusahaan yang telah dibangun oleh Saudara Ruben Onsu, mereka melakukan gugatan dikarenakan mungkin adanya rasa iri atau rasa tidak ingin Saudara Ruben Onsu untuk meningkat akan perusahaannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih penyampaian closing statement oleh tim kontra. Selanjutnya kepada tim pro, waktu 2 menit tanpa toleransi waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya selaku pembicara kedua akan menyampaikan closing statement dari pihak pro bahwa jika kita berbicara mengenai prinsip persuvel seperti apa yang dikatakan oleh pihak kontra berdasarkan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang merek dan indikasi geografis, sudah sangat jelas jika yang bisa mengajukan gugatan merek Bensu adalah pihak JC Handling sebagai pihak pertama yang mendapatkan merek tersebut. Jadi pihak Ruben Onsu sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan kepada pihak tergugat satu, dalam hal ini PT IM Geprek Beni Sujono. Sekali lagi kami tegaskan bahwa PT IM Geprek Beni Sujono tidak sama sekali memiliki itikat buruk untuk meniru merek Bensu dengan nama Ruben Onsu, dan tidak melainkan merek Bensu sendiri dimaksudkan adalah untuk singkatan dari nama Beni Sujono itu sendiri. Nah, yang mana usaha ini dihasilkan atas kerjasama pihak tergugat itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh pembicara kedua dari tim kontra, dikatakan bahwa yang berhak mendapatkan merek adalah yang mendapatkan merek tersebut, dan sudah sangat jelas yang mendapatkan merek pertama adalah pihak tergugat yakni PT IM Geprek Beni Sujono pada tahun 2017, sedangkan PT IM Geprek milik Ruben Onsu sendiri baru terdaftar pada tahun 2018 itu sendiri. Maka berdasarkan prinsip persuvel itu sendiri, sesudah seyogyanya hak merek ini jatuh pada PT IM Geprek Beni Sujono. Apalagi kalau kita ketahui bahwa yang melakukan gugatan ini adalah pihak penggugat yang sudah permohonannya ditolak oleh hakim itu sendiri. Berarti di sini sudah jelas bahwa apa yang dilakukan penggugat ini sudah salah secara hukum. Yang mana PT IM Geprek Beni Sujono ini telah mendaftarkan mereknya untuk melindungi bisnisnya, bukan untuk menguasai seperti apa yang dikatakan oleh pihak tim kontra itu sendiri. Sudah jelas bahwa yang memiliki itikat buruk di sini adalah pihak Ruben Onsu itu sendiri, karena ingin menguasai merek tersebut dengan mengklaim nama Bensu atas nama singkatan namanya itu sendiri. Baik, sekian dari tim pro. Sekian, terima kasih. Baik, dengan berakhirnya closing statement oleh masing-masing tim, berakhirlah sudah perdebatan kita pada hari ini. Berikan tepukan yang meriah terlebih dahulu untuk masing-masing tim.
kesempatan kepada audiens untuk menyampaikan argumentasi ataupun opini maupun sanggahan terkait topik debat hari ini. Trianda Lestari dengan NIM 21050400019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan yang serupa, yaitu mengenai merek dengan nomor 64 garing perdata Dotsus merek garing 2018 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, yang dimana ada pihak tergugat dan penggugat. Tergugat yaitu penggugat yaitu PT Aneka Boga Citra, tergugat yaitu Cipta Mandiri Abdi, kemudian tergugat kedua Sunardo, tergugat tiga Suwandi, yang keempat itu PT Total Asri Sumber Alam, dan tergugat kelima yaitu Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan merek dan indikasi geografis, yang dimana permasalahannya itu yang mengenai merek etiket merek jahe merah super amanah. Nah, dalam permasalahan kali ini telah diduga adanya kesamaan antara merek AMH dari singkatan amanah yang telah dijual kepemilikannya oleh tergugat 1 dan 2. Nah, setelah penggugat mengecek kembali yang dimana etiket merek AMH atau amanah, merek ini yaitu berupa merek yang terkenal menjual produksi berupa minuman jahe. Nah, ditemukan barang di pasaran dan dimana menggunakan merek jahe merek super amanah yang diproduksi oleh tergugat 1. Jadi pada kasus kali ini yang dimana gugatan penggugat adalah gugatan pembatalan merek, yang dimana penggugat tidak konsisten dengan dalil sendiri. Jadi penggunaan merek jahe merah super amanah atas nama tergugat, dalil dan petitum gugatan penggugat tersebut jelas menunjukkan kekurangan paham penggugat atas sistem hukum di bidang merek dibandingkan dengan eksesif penggugat dengan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang dimana tentang merek dan indikasi geografis. Penggugat tidak berkompeten untuk mendalilkan dalam gugatannya secara hukum tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Junto, pasal 3 Junto, pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, maka merek jahe super amanah atas nama Suwandi tersebut telah terdaftar pada tanggal 17 Oktober 2017 yang mempunyai hak eksklusif selama 10 tahun untuk digunakan atas kegiatan perdagangan barang dan dapat diperpanjang masa pelindungan hak eksklusifnya. Nah, telah ditemukan tidak ada unsur tentang itikat tidak baik, yang dimana hal tersebut itu tidak relevan sebagaimana yang telah diduga oleh penggugat. Selanjutnya, karena merek jahe merah super amanah milik tergugat 3 telah terdaftar dalam daftar umum dan telah melewati proses pemeriksaan formalitas, dirujuk kepada pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, maka merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya. Kemudian dalam pasal 136 HIR dan 162 RG dan pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini mengadili dan konvensi menolak permohonan penggugat dalam eksepsi mengabulkan gugatan. Dalam pokok perkara gugatan penggugat, konvensi tergugat tidak dapat diterima dan mengabulkan menghukum penggugat untuk membayar perkara. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Trianda. Selanjutnya kepada Hanila Fea untuk menyampaikan opininya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanila Fea dengan NIM 21050400108. Di sini, saya dari tim kontra mendukung mosi perdebatan kali ini. Dan seharusnya, Hakim mengabulkan putusan nomor 57 BDT Sus merek tahun 2019 PN Niaga Jakarta Pusat. Menimbang dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemohon yang beritikat baik adalah pemohon yang tidak beritikat baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya niat
untuk meniru, menjiplak, mengikuti pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan konsumen. Sedangkan dalam hal ini penggugat tidak ada perlakuan seperti pasal yang tadi saya bacakan, yaitu pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Maka seharusnya hakim mengabulkan putusan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan prinsip face to face, sertifikat sudah ada di tangan Ruben Onsu yang bersifat legal, sehingga mereka berhak menggunakan prinsip tersebut. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Leni Karlina. Saya selaku audiens tim kontra. Di sini saya mendukung argumen dari tim kontra, di mana pada penjelasan rekan saya tadi, seharusnya di sini hakim mengabulkan penggugat karena selaku pemilik hak dan pendaftar pertama berdasarkan sistem first to file. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, berdasarkan putusan nomor 39 garing PDT titik sus strip merek garing 2022 garing PN Niaga JKT titik PST menyatakan berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan menurut jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 279 PK garing 1992 tanggal 6 Januari 1998, dalam penjelasannya memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi, ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Jadi berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini menjelaskan pasal 6 ayat 1 B dijabarkan bahwa suatu merek ini dapat dikatakan sebagai merek terkenal apabila merek tersebut diketahui dan dikenal oleh masyarakat tertentu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang bersangkutan dengan merek tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Levina Violain Gracia selaku dari pihak tim kontra sehubung dalam perkara kasus geprek bensum milik Ruben Onsu melawan IM geprek bensum milik Beni Sujono. Saya ingin menyampaikan analisa saya dalam putusan nomor 3 garis miring PDT titik sus HKI garis miring tahun 2018 garis miring Pengadilan Negeri Semarang menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tersebut tertanggal 26 April 2018 yang dimasukkan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2018. Dalam pokok perkara bahwa segala sesuatu yang tertulis dan dikemukakan dalam bagian eksepsi mohon secara mutatis dianggap telah tertulis, dikemukakan dan merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisah serta merupakan bagian yang utuh dari bagian pokok perkara. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih-dalih dan permohonan dalam gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Bahwa penggugat mendalilkan di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Bahwa penggugat yang mengkualifikasikan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum merupakan kesalahan fatal atau kekeliruan yang tidak mendasar serta salah penafsiran fakta yang terjadi di hotel usaha milik penggugat tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Garing 2012 dari PN Niaga Jakarta Pusat, yang dimana PT Multicom Persada Internasional sebagai penggugat melawan Padang Digital Indonesia sebagai tergugat. Dimana berdasarkan keterangan putusan tersebut dikatakan penggugat mempunyai alasan atau dasar hukum yang sangat kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pendaftaran merek satu box tanggal 20 Agustus tahun 2018 dengan kelas barang atau jasa 35 atas nama tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1
huruf B Undang-Undang Merek dengan alasan yang sangat jelas bahwa tergugat terbukti beretikat tidak baik dengan mencantumkan alamat yang tidak jelas di luar negeri dengan tujuan yang tidak baik untuk menghindari diri dari kewajiban tergugat. Kemudian pada pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Merek, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Merek juga dijelaskan pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 5 huruf A, termasuk pula pada pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikat tidak baik. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Laila. Selanjutnya kepada Rika untuk menyampaikan opininya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika dengan NIM 21050404115. Saya selaku tim kontra mendukung mosi perdebatan kali ini, di mana seharusnya hakim mengabulkan putusan tersebut. Dalam penjelasannya, pasal 21 ayat 1 huruf A dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menerangkan sebagian berikut. Permohon yang beretikat tidak baik adalah permohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rika. Selanjutnya kepada Nabila untuk menyampaikan opininya. Baik, saya kenalkan, nama saya Nabila Rosyano, NIM 210504102. Saya selaku audiens dari tim Pro sangat mendukung pernyataan dari rekan kami dan dari tim Pro, yaitu hakim menolak gugatan dari pihak penggugat. Di mana di sini saya mengambil dari dasar hukum putusan yang lain pada kasus yang mirip dengan yang diperdebatkan. Pada putusan nomor 97 garing PDP SUS garing merek garing 2022 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, maka penggugat dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan Komisi Banding Merek tersebut dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga. Berdasarkan asas akta sequitur forum rei, mengingat tergugat berdomisili hukum di Jakarta Selatan, maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Niaga Pengadilan Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi domisili hukum tergugat. Maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 3 junto pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan ketentuan hukum acara perdata tersebut, dengan ini penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk dapat diterima, diperiksa dan diputus secara adil dan bijaksana. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nabila Rosyano. Selanjutnya kepada Hakim Maladewi untuk menyampaikan opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Maladewi, NIM 210504007. Di sini saya dari tim kontra berargumen mendukung hasil perdebatan kali ini bahwa hakim mengabulkan putusan karena dalam gugatan penggugat antara gugatan pelanggaran merek dengan gugatan pembatalan merek adalah tidak tepat, sehingga menjadi gugatan kabur oleh gugatan pelanggaran merek menggunakan konstruksi hukum pasal 83 Undang-Undang Merek berdasarkan merek tanpa hak ganti rugi atau penghentian pembuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Tetapi tidak dapat menuntut membatalkan sertifikat milik penggugat karena gugatan pembatalan sertifikat telah diatur dalam pasal 76 dengan mendasarkan alasan pada pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Merek dengan tuntutan atau akibat hukum pembatalan merek, sehingga dua konstruksi hukum yang berbeda baik alasan dan akibat hukumnya merupakan pelanggaran tertib hukum acara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Intan. Selanjutnya kepada Petronella untuk menyampaikan opininya. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Petronella Celaka Sutela dengan NIM 21050400112, di mana di sini saya selaku audiens dari Pintro sangat mendukung mosi debat dari rekan-rekan kami yaitu Pintro, di mana hakim menolak gugatan dari pihak penggugat. Di mana di sini saya mengambil dasar hukum
putusan yang serupa, yaitu putusan nomor 44 garing PDT Sus Strip Merek garing 2022 garing PST, di mana dalam putusan ini penggugat adalah Nippon A dan L dan digugat adalah Komisi Banding Merek. Di mana di perkaranya itu penggugat mengajukan gugatan ke tergugat karena adanya kesalahan merek yang dibuat oleh Direktorat Merek yang seharusnya AB menjadi AL. Lalu penggugat mengajukan perbaikan merek, namun ditolak oleh tergugat karena mempunyai kesamaan dengan merek-merek terdaftar milik pihak lain yang didaftarkan terlebih dahulu. Yaitu ada 4 desain antara lain AB Wall, AB Blue, dan AB Core. Atas dasar itulah gugatan penggugat ditolak sebelumnya dengan dasar hukum yang pertama pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang kedua jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 279 garing PDT garing 1992 tanggal 6 Januari 1998 dan berdasarkan alat bukti yang diajukan yang lebih dominan, sehingga hakim mengadili yang pertama menolak gugatan penggugat sebelumnya dan menuntut penggugat untuk membayar biaya perkara. Terima kasih Petronella. Selanjutnya kepada Sandra Dewi untuk menyampaikan opininya. Perkenalkan, nama saya Sandra Dewi, NIM 2105040088. Saya dari tim kontra mendukung mosi perdebatan kali ini bahwa hakim mengabulkan putusan tersebut berdasarkan dalam Undang-Undang Merek Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam penjelasannya menentukan bahwa persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antar merek satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Bahwa berdasarkan pasal tersebut maka dapat dinilai bahwa dari segi bentuk, cara penempatan dan cara penulisannya antar merek milik penggugat dengan merek tergugat berbeda, akan tetapi antar keduanya terdapat persamaan pada pokoknya dari segi bunyi ucapan kata. Bahwa penjelasan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam penjelasannya menentukan bahwa pemohon yang beretikat tidak baik adalah permohonan yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Sandra. Selanjutnya kepada Agustina untuk menyampaikan opininya. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NIM 2105040050. Di sini saya selaku audiens dari Timpro sangat mendukung pernyataan dari rekan-rekan kami Timpro, yaitu hakim menolak gugatan dari pihak penggugat sebagaimana di sini saya mengambil dari dasar putusan lain dengan kasus serupa yakni putusan nomor 417K garis miring PDT /SUS HKI tahun 2023, di mana penggugatnya di sini yaitu PT Catur Kaswana Bali dan tergugatnya adalah Pemerintah Republik Indonesia, Kemenkumham, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Komisi Banding Merek. Adapun kronologi kasusnya, yang pertama di mana pihak yaitu PT Catur Kaswana Bali ingin mengeluarkan suatu merek yakni merek Horeca Mall, akan tetapi ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui surat pemberitahuan. Ditolaknya permohonan merek itu dikarenakan adanya persamaan merek dengan merek lain yaitu merek Horeca Extravaganza atas nama CPO Public Co Ltd yang terdaftar terlebih dahulu. Sehingga melalui putusan ini hakim memutuskan menolak permohonan gugatan kasasi penggugat dan menuntut penggugat membayar biaya perkara sebesar 5 juta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Agustina. Selanjutnya kepada Yeni untuk menyampaikan opininya. Baiklah, perkenalkan nama saya Yeni Lisa Sitarus dengan NIM 2105040085. Dalam kasus ini, Ruben Onsu tidak memiliki itikat yang tidak baik seperti menjiplak, meniru, mengikuti
mengikuti pihak lain demi kepentingan usahanya. Seperti yang kita tahu, Ruben Onsu adalah seorang public figure, artis, dan presenter. Merek ayam geprek Bensu merupakan merek yang dikenal di masyarakat sebagai milik Ruben Onsu. Dan apabila terjadi suatu masalah, konsumen akan meminta pertanggungjawaban kepada Ruben Onsu. Selaku pihak yang dikenal sebagai pemilik merek ayam geprek Bensu, sudah seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut. Hal ini serupa dengan putusan nomor 115 garis miring PDT titik sus strip merek garis miring 2022 garis miring Peniaga titik JKT titik PST antara merek Kaso dan merek Kaso Max. Merek Kaso merupakan merek yang menjual bahan material konstruksi yang sudah dikenal di masyarakat dengan kualitas yang baik. Merek Kaso Max hadir untuk meniru dan dengan kualitas yang berbeda atau di bawah merek Kaso. Dan saat terjadi masalah, konsumen meminta ganti rugi dan pertanggungjawaban kepada merek Kaso selaku merek yang dikenal di masyarakat, dan hal ini tentunya menimbulkan kerugian kepada merek Kaso. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yeni. Selanjutnya kepada Tarida untuk menyampaikan opininya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, saya Tarida Paulina Syahaan dengan NIM 21504-0080 dari Tim Pro. Sangat mendukung Tim Pro, di mana hakim menolak gugatan ayam geprek Bensu milik Ruben Onsu karena ayam geprek Bensu atau Beni Sujono lebih dahulu mendaftarkan mereknya. Dengan adanya konflik tersebut dapat merugikan persaingan antar perusahaan seperti saham ayam geprek di Indonesia turun. Sesuai dengan asas first to file, siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek. Sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggang waktu tertentu. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Saya juga akan menjelaskan kasus yang serupa, yaitu putusan hakim nomor 477K garing PDT titik sus garing 2010. Yang menggugat adalah Cargill Palm Product dengan merek adalah Super Coklat Special, dan yang tergugat adalah pemerintah Republik Indonesia dengan merek Nutrifun Coklat. Hakim sendiri menolak penggugat berdasarkan pasal 6 ayat 1 A dan C karena hakim tidak menemukan persamaan antar keduanya baik visual maupun pelafalannya, walaupun bahan dasar keduanya adalah coklat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tarida. Selanjutnya kepada Nur Ain untuk menyampaikan opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraiza Putri, NIM 215050017. Dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, bahwa oleh karena terbukti penggugat telah pertama di dunia mendaftarkan merek, mengembangkan merek dan mendaftarkan merek tersebut baik di dalam negeri maupun luar negeri, maka petitum kedua dan ketiga penggugat layak secara hukum dikabulkan dengan menyatakan bahwa penggugat sebagai pencipta, pendaftar dan pemilik pertama dari merek tersebut di Indonesia dan di dunia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16, dan menyatakan bahwa penggugat mempunyai hak tunggal atau khusus atas merek terkenal tersebut memiliki penggugat di Indonesia. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas telah terbukti bahwa merek tersebut milik penggugat adalah merek terkenal, maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat mendaftarkan merek dengan etikat tidak baik karena ingin mencoreng ketenaran merek tersebut milik penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Ain. Selanjutnya kepada Fatur untuk menyampaikan opininya. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman Biusdi, saya dari Tim Pro. Menyatakan bahwa dengan tidak ditolaknya permohonan merek yang diajukan oleh tergugat 1, jelas sekali tergugat 2 tidak melaksanakan asas umum permintaan yang baik atau AUPB, di mana seharusnya suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyampingkan kepentingan pribadi untuk kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keputusan yang merugikan salah satu pihak. Bahwa apabila sungguh tergugat 2 melaksanakan asas-asas umum pemerintah yang baik atau AUPB tersebut, sudah pasti permohonan pendaftaran tersebut yang diajukan oleh tergugat 1 tidak akan diterima, sehingga telah patut dan berdasarkan hukum jika pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, indikasi geografis ditarik sebagai tergugat 2 dalam gugatan akuo karena telah lalai dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya yang berakibatkan kepada kerugian yang diderita oleh penggugat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima
terima kasih kepada Fatur. Selanjutnya kepada Yesika untuk menyampaikan opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika, NIM 2105040040047. Saya dari tim kontra mendukung mosi perdebatan kali ini. Dalam putusan nomor 44 garing PDT SUS merek garing 2022 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Menimbang bahwa pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 menyebutkan permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa. Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf A menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, cara kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan merek yang dimohonkan lebih dahulu adalah permohonan pendaftaran merek yang sudah disetujui untuk didaftar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yesika. Selanjutnya kepada Agnes Rosalia untuk menyampaikan opininya. Baik, salam sejahtera. Saya Agnes Rosalia dengan NIM 210504004. Saya selaku audiens dari tim Pro sangat mendukung pernyataan dari rekan-rekan kami tim Pro bahwa hakim menolak gugatan dari pihak penggugat, di mana putusan serupa hakim dalam memutuskan perkara menggunakan pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu terdapat putusan nomor 42 garing Perdata Khusus merek garing 2020 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, di mana pihak yang terlibat ialah PT TBL Licensing LCC disebut sebagai penggugat dan Indra Halim disebut sebagai tergugat. Mengenai sengketa merek ini, di antara pihak penggugat PT TBL Licensing LCC memegang hak merek dengan nama merek Timberland dan pihak tergugat Indra Halim memegang merek dengan nama merek Timberlake. Merek dan golongan kelas antara kedua belah pihak yaitu terdapat di kelas barang yang sama nomor 25. Terdapat uraian yang pertama, merek Timberland terdaftarkan di Indonesia pada 8 Juni 1995, sementara merek ini merupakan merek luar negeri yang bekerja di bidang sepatu boots, dan di Indonesia sendiri terdapat 2 kali perpanjangan pada 9 Juli 2004 dan terakhir kali diperbarui pada 26 Februari 2014. Sementara itu, merek Timberlake dengan nomor IDM 00047175 terdaftarkan pada 28 Agustus 2015 atas nama tergugat. Yang kedua, adanya kesan kesamaan karena unsur dominan, salah satunya ialah penyebutan nama merek Timberland dan Timberlake. Diduga juga Timberlake atas nama tergugat seolah-olah ingin mengambil keuntungan dari adanya kesamaan pengucapan merek karena merek Timberland ini merupakan merek besar. Yang ketiga, yaitu penegasan bahwa kata lake merupakan tambahan dari kata timber, sehingga disinggung juga atas beberapa aspek bahwa dapat timbul kesan kesamaan dari aspek bentuk, cara penetapan, cara penulisan, atau kombinasi antar unsur dan persamaan bunyi ucapan. Maka, seturut dengan pasal 25 Undang-Undang Merek Indikasi Geografis, yaitu sertifikat merek diterbitkan oleh Menteri Merek sejak merek tersebut terdaftarkan. Maka pendaftaran yang sama antara merek Timberland dan Timberlake pada kelas barang nomor 25, pada pokoknya pendaftar merek ini digugat oleh Kementerian Hukum HAM, Jasikuo Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jasikuo Direktorat Merek dan Indikasi Geografis didasarkan dengan itikat yang tidak baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Agnes. Selanjutnya kepada Reiki sebagai tim kontra untuk menyampaikan opininya. Baik, saya Reiki Yuliansyah dengan NIM 21050400075 dari tim kontra berargumen berdasarkan dasar hukum yang bersangkutan. Di sini saya dari tim kontra sangat mendukung perdebatan dari tim kami pada hari ini, yang dimana pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016 juga dengan sangat jelas menyatakan bahwa hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek harus disertai dengan kewajiban atau keharusan untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang maupun jasa, baik penggunaan merek tersebut kepada pihak lain
Hal ini berkaitan dengan asas peran aktif dalam perdagangan dan perekonomian negara. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reki. Selanjutnya kepada Dian untuk menyampaikan opininya. Baik, perkenalkan nama saya Dian Putri Patricia Lubis dengan NIM 215040111, di mana saya selaku audiens dari tim pro sangat mendukung pernyataan dari mana rekan saya tim pro, yaitu hakim menolak gugatan dari pihak penggugat. Di sini saya mengambil putusan yang sama kasusnya dengan kasus gugatan AYM Geprek Bensu dengan AYM Geprek Bensu, di mana putusan saya tersebut adalah putusan 450K dari PDT-Sus strip HKI tahun 2014, yaitu Toyota Jidosa Kabushiki Kaisa dengan Toyota Motor Corporation, di mana sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf B yang menyebutkan permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau sejenisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dian. Selanjutnya kepada Rizkio untuk menyampaikan opininya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizkio, NIM 210504011. Saya dari tim kontra mendukung mosi perdebatan kali ini dan seharusnya hakim mengabulkan putusan tersebut menimbang dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika beretikat tidak baik. Sedangkan dalam kasus ini, perlakuan Ruben Onsu tidak ada perlakuan seperti pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Maka seharusnya hakim mengabulkan putusan tersebut. Kemudian dalam hal ini Ruben Onsu juga sudah memegang sertifikat hak mereknya yang bersifat legal. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizkio. Selanjutnya kepada Juni Sukarta untuk menyampaikan opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Sukarta, NIM 21050401101. Di sini saya sebagai audiens, saya sangat setuju dengan tim pro. Saya sangat setuju dengan apa yang diputuskan hakim karena dalam faktanya adanya etikat yang tidak baik oleh penggugat untuk mendapatkan keuntungan setelah tidak valid dengan apa yang dimaksud face to face, karena pada awalnya produk yang didaftarkan ialah susu, bukanlah franchise restoran yang tertulis pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi grafis tentang prinsip face to face, yang mana pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut, dan pihak ketiga atau pihak lain yang harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dan pendaftaran suatu merek. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Juni. Selanjutnya kepada Suci sebagai tim kontra untuk menyampaikan opininya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Susi Afriani, NIM 210504009. Di sini saya selaku audiensi dari tim kontra, berdasarkan putusan tersebut saya setuju dan mendukung tim kontra karena jelas dipaparkan alasan, bukti, dan kuasa waktu juga dipaparkan dalam kejadian. Maka saya mendukung tim kontra dalam argumen PT AYM Geprek Beni Sujono dan AYM Geprek Bensu, sebagaimana ada kesamaan dalam putusan yang saya analisis, yaitu nomor 36 garing PDT-Sus garing merek garing 2019 garing PN Niaga garing JKT Pusat tentang duduk perkara perlindungan hukum terhadap merek terkenal, seolah-olah hukum lebih melindungi pendaftar pertama atau yang sering disebut dengan prinsip first to file, bahwa penggugat sangat keberatan pendaftaran merek tergugat tersebut karena mempunyai persamaan pada pokok merek diesel sudah terkenal dan berdasarkan pasal 21 ayat 1 ayat 3 tentang merek terkenal, dan pemohon tergugat harus ditolak karena pihak tergugat tidak beritikat baik. Nah, dalam pasal 21 ayat 1 ini disebutkan pemohon ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan A, merek pendaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang B yaitu merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang C, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Atau D, indikasi geografis terdaftar. Nah, dalam pasal 21 ayat 3 ini juga disebutkan pemohon ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Susi. Selanjutnya kepada Dara untuk menyampaikan opininya. Perkenalkan, nama saya Dara Akika Yuzani dengan NIM 21050404113. Saya selaku audiens dari tim Pro sangat mendukung pernyataan dari rekan-rekan kami dari tim Pro, yaitu hakim menolak gugatan dari pihak penggugat. Di mana di sini saya mengambil dari dasar hukum putusan yang lain pada kasus yang mirip dengan yang diperdebatkan. Pada putusan nomor 51 garing PDT sus strip merek garing 2019 PN Niaga Jakarta Pusat. Putusan Mahkamah Agung ketentuan dalam pasal 132A ayat 1 KIR, tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi berhak mengajukan gugatan rekonvensi dengan syarat terdapat hubungan erat antara gugatan konvensi dengan materi gugatan rekonvensi yang diajukan. Menimbang bahwa karena eksepsi dari tergugat perihal gugatan kurang pihak dapat dikabulkan, maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut, gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa karena materi gugatan konvensi dan rekonvensi terdapat hubungan yang erat satu sama lain, maka karena dalam gugatan konvensi gugatan penggugat atau tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dara. Selanjutnya kepada Syarifah Balkis untuk menyampaikan opininya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Balkis, NIM 21050404109. Saya selaku audiens dari tim kontra sangat mendukung pernyataan dari rekan-rekan kami dari tim kontra, yaitu hakim membela gugatan dari pihak penggugat. Di mana di sini saya mengambil dari dasar hukum putusan yang lain pada kasus yang mirip dengan perdebatan. Pada putusan 32K/N/Haki/2003 dengan sangat jelas menyatakan bahwa hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek harus disertai dengan kewajiban atau keharusan untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa, baik digunakan sendiri atau memberikan izin penggunaan merek tersebut kepada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan asas peran aktif dalam perdagangan dan perekonomian negara. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syarifah. Selanjutnya kepada Mila untuk menyampaikan opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Sari dengan NIM 21050404045. Saya selaku audien dari tim Pro sangat mendukung pernyataan rekan saya dari tim Pro. Di sini saya mengambil putusan yang hampir sama dengan yang diperdebatkan, yaitu putusan nomor 75/miring/2021/ PN Niaga Jakarta Pusat. Menimbang sebagaimana dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak pendaftaran merek. Berdasarkan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek tersebut, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hakim, maka sudah sewajarnya gugatan penggugat untuk ditolak. Karena terbukti penggugat ada pada pihak yang kalah, maka kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dengan memperhatikan pasal 4, pasal 69 ayat 1 dan pasal lainnya dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mila. Selanjutnya kepada Rizky untuk menyampaikan opininya. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM 21050404176. Di sini saya sebagai audiensi tim kontra mendukung mosi perdebatan hari ini. Karena pada ketentuan pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur etika tidak baik yang dimana pemohon memiliki niat meniru, menjiplak atau mengikuti merek penggugat demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat sehingga dapat mengoceh dan menyesatkan konsumen. Karena pada kasus ini adanya banyak persamaan seperti persamaan bentuk, komposisi, kombinasi, persamaan bunyi, persamaan ucapan, dan persamaan penampilan. Oleh karena itu, pada mosi debat pada hari ini, saya sebagai audiensi tim kontra, saya sangat mendukung argumen dari tim kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya kepada Bu Priyanti untuk menyampaikan opininya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putrianti, NIM 2105040020. Saya selaku audien dari tim Pro sangat mendukung pernyataan dari rekan-rekan kami dari tim Pro, yaitu hakim menolak gugatan dari pihak penggugat. Di mana di sini saya mengambil dari dasar hukum putusan yang lain pada kasus yang mirip dengan yang diperdebatkan. Pada putusan nomor 47 garing merek garing 2018 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat 1 A junto penjelasan pasal 21 ayat 1 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang berbunyi yang dimaksud dengan merek yang dimohonkan lebih dahulu adalah permohonan merek yang sudah disetujui untuk didaftar. Sedangkan dalam hal ini penggugat baru mengajukan permintaan pendaftaran merek, subnes dan logo kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2016, sehingga saat ini merek penggugat Aquo belum terdaftar dan belum terbit sertifikatnya. Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang berlaku di Indonesia, penggugat secara mutatis mutandis belum memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putrianti. Selanjutnya kepada Rian Irawan untuk menyampaikan opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan, NIM saya 2105040043. Nah, saya sebagai audiens tim kontra sangat setuju dengan pendapat dari tim saya, yaitu berdasarkan pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyatakan bahwa merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk keperluan perdagangan barang atau jasa yang memiliki daya membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Berdasarkan pasal tersebut, bahwa PT Geprek Bensu Makmur sebagai pemilik merek dagang Geprek Bensu memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan merek dagang tersebut pada barang atau jasa tertentu, dan penggunaan merek dagang tersebut oleh PT Ayam Geprek Bensu Jono tanpa izin dari pemilik merek dapat dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum yang merugikan pemilik merek. Maka dari itu, saya sebagai audien tim Pro, kami merasa penting untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dengan menghargai hak kekayaan intelektual dan hak eksklusif pemilik merek dagang. Adanya proteksi merek dagang dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kepentingan para pemilik merek dagang agar mereka dapat terus berkontribusi dalam pengembangan industri dan mempertahankan reputasi bisnisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rian. Selanjutnya kepada Ilham Nur untuk menyampaikan opininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nur, NIM 2105040104 dari tim kontra mendukung mosi debat kali ini bahwa berdasarkan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menentukan bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek milik tergugat. Dengan demikian, pendaftaran merek milik tergugat dilakukan dengan etikat tidak baik dan karena itu beralasan untuk dibatalkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ilham. Selanjutnya kepada Rizka Suhainur untuk menyampaikan opininya. Baik, saya dari tim kontra mendukung mosi perdebatan kali ini dan seharusnya hakim mengabulkan putusan nomor 402 K/PDT-Sus tahun 2011 Jakarta Pusat menimbang dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemohon yang tidak beretikat baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan merek miliknya untuk meniru, menjiplak atau mengikuti pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Sedangkan dalam hal ini penggugat tidak ada pelapor seperti pasal yang tadi saya bacakan, yaitu pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, maka seharusnya hakim mengabulkan putusan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka. Berakhirnya penyampaian opini oleh audiens, berakhirlah sudah acara pada hari ini.
Semoga kegiatan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi